Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana subul salam wa fahamana bi syariati nabiyil karim, amma ba'du. Soimin soimat yang dirahmati Allah, dengan mengucapkan beri syukur kita pada Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan di bulan suci ini kita berusaha untuk menjadi manusia yang suci, ya, manusia yang betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, karena tujuan akhir orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kadangkala kita agak sedikit kurang paham ketika ada kalimat, ada hal yang membatalkan puasa dan ada hal yang membatalkan pahala puasa. Ini juga harus dibedakan. Terkadang kita tidak memahami itu secara menyeluruh, gitu. Sehingga ketika dia berpuasa melakukan hal-hal yang memang di luar dugaan atau hal-hal yang memang melanggar aturan dalam meraih pahala puasa Ramadan. Kalau secara fikih, yang batalkan puasa makan dan minum dengan sengaja, kemudian berjima siang hari suami istri dengan sengaja juga, ya. Kemudian banyak hal yang memang membatalkan puasa seperti muntah dengan sengaja dan sebagainya. Tapi di balik itu ada hal yang memang menghilangkan pahala puasa. Kalau misalkan pahala kita puasanya atau puasa kita pahalanya hilang, itu tentu kita akan rugi. Makanya kita harus pahami bahwa ada beberapa hal yang betul-betul dianggap membatalkan puasa, dosa yang dapat menghapus pahala puasa. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah ini adalah perbuatan yang memang buruk di sisi Allah, ya. Kenapa? Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, terlebih pada saat puasa, ya. Ketika ada orang baru 2 hari puasa, ada tangga kita, teman kita beli baju baru misalnya, kita lagi kadar puasa, kemudian ngomong atau bicara yang buruk-buruk, ya, baru puasa 2 hari beli baju, padahal kita lagi puasa, itu termasuk ghibah atau membuka aib orang lain, ya, memburukkan orang lain, sehingga dengan demikian puasanya kosong, nol puasanya, karena pahalanya terhapus. Memang puasanya tidak batal karena dia tidak minum dan makan atau makan dan minum dengan sengaja. Tapi yang paling penting, ya, adalah bagaimana cara kita menjaga agar pahala puasa kita, agar pahala puasa kita tidak terhapus dan tidak hilang karena perbuatan ghibah tadi. Kadang-kadang kita mulutnya kerasa. Ketika kita habis tadarusan, kemudian pulang, ngobrol menjelang buka, membicarakan keburukan orang, itu akan menghapus total pahala puasa kita. Jadi yang batalkan pahala puasa kita yang pertama adalah ghibah. Kemudian yang kedua yang batalkan pahala puasa adalah berdusta, ya, bohong. Nah, kita jangan jadi lalapan bohong itu sebetulnya, ya. Jangan jadi lalap kita seumur hidup untuk berbohong terus, ya. Contohnya ringan dah. Kita kebetulan di rumah punya beras, kita di rumah punya duit, ada tetangga kita, saudara kita punya duit enggak? Kalau misalkan kita ada 20.000, saya punya duit cuma 20.000, kan jujur tuh, tapi mau saya pakai itu masih bagus, masih jujur, ya. Coba, aduh saya belum masak, ini nggak punya beras misalnya, saya punya beras, padahal ada 1 liter. Sekecil apapun supaya kita terhindar dari perkataan dusta, maka harus jujur apa adanya. Oh ya, saya ada nih 1 liter semua buat makan saya, itu masih bagus ketimbang disembunyikan. Maka ketika orang dalam kondisi puasa kemudian melakukan hal yang dapat menyebabkan batal pahala puasanya, seperti tadi berdusta atau menggibah, ya otomatis tidak berpahala, puasanya sia-sia. Soimin soimat yang rahmati Allah.
Yang berikutnya yang dapat membatalkan para puasa dan masuk dalam satu dosa adalah bersumpah atau berjanji palsu. Ya. Kenapa? Orang yang sering mengucapkan kata-kata palsu, mengucapkan demi Allah tapi tidak jujur, termasuk menghapuskan para puasa. Kemudian yang terakhir adalah memandang dengan syahwat, dengan syahwat, dengan nafsu. Makanya ada larangan ketika dalam kondisi puasa, syahwat dijaga juga. Mata jangan melihat yang diharamkan Allah, tangan jangan megang yang diharamkan Allah, telinga juga jangan mendengarkan yang diharamkan Allah. Apa? Berita buruk. Itu juga akan dapat menghapus pahala puasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa kita jaga sehingga kita termasuk orang yang bisa mendapatkan pahala dari puasa yang kita amalkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.